الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kembali kita lanjutkan membahas hari-hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perjalanan sejarah Rasulullah di Madinah mulai mengalami perubahan yang sangat signifikan setelah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulnya untuk dibolehkannya berperang. Allah berfirman, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir." Di dalam surat Al-Hajj ayat pertama yang Allah turunkan berkaitan tentang izin untuk boleh berperang, kata Allah, telah diizinkan bagi orang-orang yang diperangi bahwasanya mereka itu terzalimi sehingga mereka boleh untuk balik menyerang, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong mereka. Maka telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, Rasulullah pun mulai mengutus pasukan-pasukan yang jumlahnya kecil dalam rangka menjalin koalisi dengan membangun sekutu dengan kabilah-kabilah yang ada di sepanjang jalur perjalanan orang-orang Quraisy menuju Syam, dari Mekah menuju Syam. Dan telah terjadi beberapa pencegatan terhadap kafilah dagang Quraisy, namun tidak terjadi perang kecuali apa yang dilakukan oleh sebagian yang diutus hingga mereka berhasil melakukan suatu tindakan yang sebagian orang-orang Quraisy mengatakan itu adalah tindakan pelanggaran perang, yaitu ketika terbunuhnya Ibnul Hadrami memasuki bulan Rajab, dan bulan Rajab adalah bulan yang diharamkan. Ini kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan pada subuh hari ini kita akan bahas tentang perang yang sangat besar yang pertama kali dilakukan oleh sahabat-sahabat bersama Rasulullah, yaitu perang Badar. Sudah? Badar belum? Sekarang. Nah, adapun sebab dari perang Badar ini adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Ukhbirtu anna 'ira Abi Sufyan," Jibril mengabarkan kepadaku bahwasanya kafilah Abu Sufyan akan melewati jalan Madinah. Maka ayo kita keluar, la'allallaha yughannimunaha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ghanimah, harta rampasan perang. Artinya di sini Rasulullah beliau mengajak para sahabatnya untuk menghadang, mencegat kafilah Abu Sufyan. Dan kita sudah sebutkan bahwasanya pencegatan ini bukanlah pembegalan, tapi ini adalah perang. Karena orang-orang Quraisy, mereka telah mengambil rumah dari kaum muslimin yang berhijrah. Mereka mengusirnya,
mereka mengambil hartanya. Tidak ada yang tersisa dari kaum muslimin ketika berhijrah kecuali pakaian yang ada di badan mereka. Sehingga ini benar-benar perang. Maka kalau kaum muslimin yang sudah berada di Madinah membalas perlakuan orang-orang Quraisy tersebut, maka perkara yang wajar. Maka inilah sebab yang memotivasi Rasulullah dan sahabat-sahabatnya untuk keluar dengan tujuan mencegat kafilah Abu Sufyan. Abu Sufyan seorang yang hebat di dalam menjalankan strategi membawa kafilah dagang ini yang jumlahnya sangat banyak pada saat itu. Bahkan disebutkan hampir tidak tersisa orang Quraisy melainkan mereka memiliki barang dagangan yang dititipkan kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan sebelum melewati suatu jalan, dia akan mengutus utusannya dulu untuk mencari informasi tentang jalan yang akan ia lewati. Begitu berharganya rombongan yang dibawa oleh Abu Sufyan, barang-barang dagangan yang didatangkan dari Syam ini, sehingga ia tidak melewati suatu jalan melainkan sudah dipastikan jalan tersebut aman. Hingga akhirnya ketika mendekati Madinah, ternyata informan dari Abu Sufyan ini mengetahui Rasulullah SAW membawa 314 orang sahabatnya yang akan mencegat kafilah Abu Sufyan. Akhirnya mereka pun kembali kepada Abu Sufyan lalu mengatakan bahwasanya Muhammad SAW bersama sahabat-sahabatnya mereka telah keluar untuk melakukan tindakan yang tidak kita inginkan. Akhirnya Abu Sufyan pun mengutus seorang yang bernama Damdamah ibni Amr al-Ghifari untuk menginformasikan kepada penduduk Mekah agar mereka mengirimkan bantuan membantu Abu Sufyan yang akan melintasi Madinah. Di sisi lain, kita sudah pernah ceritakan mimpi Atikah. Udah ya. Di sisi lain, Atikah bintu Abdul Muttalib, bibi dari Rasulullah SAW, bermimpi bahwasanya ia melihat di dalam mimpinya ada seorang yang naik hewan tunggangannya menuju ke Masjidil Haram. Lalu ia pun memanggil dengan suara yang kencang, ya la fujur la ya ghudur, wahai orang-orang para pelaku maksiat, yang mereka maksud adalah penduduk, yang ia maksud penduduk Mekah, dan juga wahai orang-orang yang selalu melanggar perjanjian, keluarlah. Akhirnya mereka semua keluar dan orang ini terus melanjutkan hingga masuk masjid. Mereka pun ikut masuk ke masjid, dan orang ini naik ke atas tunggangannya dengan mengatakan, tunggulah 2 atau 3 hari, niscaya kalian akan dihancurkan. Lalu dia mengambil batu yang besar, dilemparkan ke arah gunung, dan ketika mengenai gunung, batu ini pecah. Tidak tersisa satu rumah dari orang Quraisy, melainkan pecahan-pecahan batu ini memasuki rumah tersebut. Maka Atikah menceritakan mimpinya ini kepada kakaknya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian Al-Abbas dijanji oleh Atikah untuk tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Namun Al-Abbas keluar dan dia menjumpai Utbah ibni Syaibah atau Al-Walid ibni Utbah. Akhirnya Al-Walid menceritakan ke ayahnya kepada Utbah ibni Syaibah. Utbah menceritakan kepada saudaranya Utbah ibni Rabi'ah, kemudian Syaibah ibni Rabi'ah, sampai ke telinga Abu Jahal ibni Hisham al-Makhzumi, hingga akhirnya Abu Jahal mendatangi Al-Abbas seperti yang kita ceritakan. Ia pun mengatakan, kalian adalah keluarga yang paling pendusta dari Quraisy. Apakah tidak cukup hanya seorang saja yang mengaku Nabi, hingga kalian membuat ada seorang wanita di antara kalian yang juga mengaku sebagai Nabi? Demi Allah, kami akan menulis tulisan jika 3 hari berlalu kalian tidak bisa membuktikan mimpi Atikah tersebut. Akhirnya di hari ketiga
Ternyata Dhamdhamah ibni Amr sampai ke Mekah menyampaikan berita dari Abu Sufyan. Akhirnya mereka pun orang-orang Quraisy semuanya bersiap-siap untuk keluar membantu kafilah Abu Sufyan ini. Hampir semua keluar. Kalau dia tidak bisa keluar, dia akan mengirimkan utusan. Dan kita katakan petinggi-petingginya seperti Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, kemudian Utbah ibn Rabi'ah, Syaibah ibn Rabi'ah, Al-Walid ibn Utbah, ini semuanya keluar. Kecuali satu, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab tidak keluar karena ada seorang yang berhutang kepadanya bernama Al-As ibni Amr ibn Hisham. Al-As ibni Amr ibn Hisham ini, ia memiliki utang kepada Abu Lahab, dan karena dia tidak bisa membayarnya lagi, maka dia menggantikan posisi Abu Lahab, diutus untuk ikut berperang. Baik, kita kembali ke Badar. Akhirnya mereka pun datang dengan jumlah 1000-an orang. Ketika mendekati Badar itu adalah sumur yang merupakan sumber air. Kaum muslimin juga sudah mendekati Badar. Dan Abu Sufyan ternyata ia berhasil menjauh dari jangkauan kaum muslimin dan mendapati jalan yang tidak biasanya, tapi bisa mengantarkan mereka ke Mekah dengan selamat. Akhirnya Abu Sufyan kembali mengutus utusan kepada orang-orang Quraisy yang sudah mendekati Badar. Kata Abu Sufyan, kembalilah kalian, karena kafilah yang kalian datang untuk kalian lindungi telah selamat dan telah berhasil menjauh dari jangkauan Muhammad SAW dan sahabat-sahabat. Tapi apa jawaban Abu Jahal bin Hisham? Kita sudah keluar jauh-jauh, kita tidak mungkin pulang. Sampai kita bermalam 2 atau 3 malam, kita sembelih onta, kita beri makan orang-orang, kita minum khamar, dan biarkan para biduan-biduan wanita bernyanyi menari untuk kita. Perhatikan di sini, subhanallah. Ketika Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda, "Innallaha idza arada qabda ruhi 'abdihi bi ardin ja'ala lahu fiha hajah." Jika Allah ingin mencabut nyawa seorang hamba di suatu tempat yang mungkin tidak pernah terlintas orang tersebut untuk mendatangi tempat itu, Allah akan jadikan bagi hamba ini memiliki hajat untuk mendatangi tempat tersebut. Ketika ia mendatanginya, disitulah Allah mencabut ruh orang tersebut. Demikian kata Abu Jahal, kita gak akan pulang sampai kita menikmati apa yang kita bawa. Akhirnya Abu Sufyan lanjut kembali ke Mekah, dan Abu Jahal bersama pasukannya mendekati sumur Badar. Rasulullah pun mengutus beberapa orang untuk mencari berita tentang Abu Sufyan. Hingga akhirnya mereka berhasil mendapati seorang ghulam, seorang budak yang ia merupakan suruhan dari Quraisy untuk mengambil air. Jadi di antara strategi perang pada zaman itu, mereka akan berusaha untuk terlebih dahulu bisa sampai ke mata air. Karena kalau sudah sampai ke mata air, musuh akan datang ke tempat tersebut. Dan kalau mereka yang menguasai air, mereka yang akan memiliki kekuatan. Mereka bisa menyusun strategi di tempat air tersebut. Akhirnya mereka pun menangkap seorang budak ini yang merupakan suruhan Quraisy untuk mengambil air. Ghulam ini dari Bani Hajjaj. Ghulam Bani Hajjaj. Akhirnya ditangkaplah budak ini, dibawakan ke tempat Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah sedang sholat. Para sahabat pun mulai menginterogasi budak ini. Ia ditanya, siapa yang bersamamu di sana? Lalu dia mengatakan, yang bersamaku di sana ada Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah ibn Rabi'ah, Syaibah ibn Rabi'ah. Orang-orang ini khawatir, karena kalau seandainya dia menyebutkan tentang nama-nama ini nggak ada hubungannya dengan
yang mereka sedang keluar. Karena mereka ini keluar tujuannya bukan untuk perang, tapi untuk mencegat kafilah Abu Sufyan. Makanya Rasulullah tidak mewajibkan kepada seluruh sahabatnya untuk ikut berperang. Rasulullah tidak mewajibkan kepada sahabatnya untuk ikut berperang. Makanya yang keluar pada saat itu cuma 314 sekian dari sahabat Rasulullah SAW. Utsman bin Affan tidak ikut karena ia sedang merawat anak Rasulullah yang bernama Ruqayyah bintu Muhammad yang sedang sakit pada saat itu. Ka'ab bin Malik tidak ikut. Dia mengatakan, tidak pernah aku tidak ikut perang bersama Rasulullah kecuali pada 2 perang. Pada perang Tabuk, yang itulah yang mereka dicela dan diboikot hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan tobat 3 orang, diantaranya adalah Ka'ab bin Malik. Kemudian kata Ka'ab, dan juga perang Badar aku tidak ikut, hanya saja Rasulullah SAW memang tidak menekankan kepada kami untuk ikut perang Badar karena tujuannya bukan perang. Mereka hanya ingin mencegat kafilah Abu Sufyan. Tapi ternyata itu tadi yang terjadi ketika orang-orang yang menginterogasi Ghulam Bani Hajjaj ini. Mereka mendengarkan, kok Abu Jahal, ada Utbah, ada Umayyah, ini maksudnya apa nih? Akhirnya orang tersebut, budak tadi, dipukul oleh para sahabat karena sahabat tidak ingin sebenarnya mendengarkan itu. Akhirnya karena budak ini terdesak, ia pun mengatakan, oh itu di sana Abu Sufyan. Padahal dia dusta karena dia bukan datang bersama Abu Sufyan. Ketika dia mendengar orang-orang ini, para sahabat mendengarkan dia mengatakan Abu Sufyan, mereka pun meninggalkannya. Artinya tidak memukulnya. Kenapa? Karena sesuai yang mereka inginkan, ini nggak akan terjadi perang. Ini hanya mereka ingin mencegat Abu Sufyan. Rasulullah sedang sholat. Hingga ketika Rasulullah selesai sholat, beliau mengatakan, kalian ini lucu. Ketika budak ini mengatakan yang jujur, yaitu di sana ada Umayyah, ada Abu Jahal, dan ada petinggi-petinggi Quraisy, kalian pukul dia, kalian dustakan dia, padahal dia benar. Sementara kalau dia menyebutkan Abu Sufyan, kalian membenarkan ucapannya padahal dia dusta. Lalu Rasulullah bertanya kepada budak ini, kamil qaum, berapa jumlah mereka? Kata budak ini, katsir, aku nggak tahu jumlahnya, banyak. Lalu kata Rasulullah, kam yanharun, berapa mereka sembelih setiap hari? Kata budak ini, yauman tis'an wa yauman 10. Terkadang mereka menyembelih 9 ekor onta, dan terkadang sehari 10 ekor onta. Kata Rasulullah, idzan al-qaumu baina 900 ila 1000. Kalau begitu jumlah mereka sekitar 900 sampai 1000 orang. Maka pada saat itu mulailah para sahabat mempersiapkan diri untuk perang. Karena sekarang berarti harus mengubah mindset, bukan cuma datang untuk mencegat, tapi datang untuk berperang. Padahal mereka tidak siap. Dari sisi perbekalan, banyak hal mereka tidak siap. Bahkan dari sisi kendaraan pun mereka tidak siap. Kata Al-Miqdad bin Al-Aswad dan Abu Lubabah dan juga selainnya, dahulu ketika perang Badar ini, Rasulullah keluar dari Madinah menuju ke Badar ini mencegat kafilah Abu Sufyan. Mereka hanya membawa 3 ekor onta dan beberapa ekor tunggangan lainnya. Dan 1 onta itu bergantian terkadang 2 sampai 3 orang. Dan onta yang ditunggangi Rasulullah itu bergantian dengan 2 orang lain, Abu Lubabah dan juga Ali bin Abi Thalib. Ketika Rasulullah naik dan nanti giliran Abu Lubabah atau Ali bin Abi Thalib, maka Abu Lubabah dan Ali bin Abi Thalib pun mengatakan, ya Rasulullah, nahnu namshi anka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan turun, engkau tetap aja, kami yang menggantikan untuk berjalan untukmu wahai Rasulullah. Ini saking hormatnya kepada Rasul. Apa kata Rasulullah? Dan ini luar biasa akhlak Rasulullah yang harus kita tiru.
yang kita jadikan panutan. Subhanallah, kata Rasulullah, ma antuma bi aqwa minni wala ana bi aghna ankuma minal ajr. Kalian tidaklah lebih kuat dariku untuk berjalan, dan aku tidak lebih, dan aku bukanlah orang yang tidak butuh kepada pahala dari kalian. Artinya kalian butuh pahala, aku pun butuh pahala. Kalian berjalan karena kuat, aku lebih kuat dari kalian. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, kalau kita haji mumpung, ya udah. Haji mumpung soalnya. Allah musta'an. Baik. Akhirnya mulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta masukan dari sahabatnya untuk menguji kesetiaan. Dan ini dalam strategi perang, ini sangat penting, menguji kesetiaan pasukan. Diceritakan di dalam surat Al-Baqarah tentang seorang nabi yang bernama Samuel. Di akhir juz kedua, Allah berfirman, alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ada seorang nabi bernama Samuel, yang mana nabi ini diminta oleh Bani Israel untuk mengangkat raja di tengah-tengah mereka, yang mana raja tersebut akan menjadi pemimpin perang bagi mereka. Akhirnya Nabi Samuel ini pun mengangkat seorang dengan wahyu dari Allah. Seorang ini diangkat sebagai raja bernama Talut. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Talut ini pun menjadi raja dan memimpin Bani Israel untuk berperang melawan Al-Amaliqah. Ketika melewati sungai dan sebentar lagi mereka akan berjumpa dengan musuh yang jumlahnya lebih banyak, maka di antara strategi perang bagi seorang komandan perang, dia harus mengetahui sejauh mana kesetiaan prajurit dan pasukannya. Maka Talut pun mengatakan, innallaha ibtalakum binahar. Allah menguji kalian dengan sungai ini. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa saja yang minum maka dia tidak akan ikut perang bersamaku. Dan siapa yang tidak minum dari air sungai ini, dia akan bisa ikut bersamaku. Padahal mereka sudah melewati perjalanan yang sangat jauh dan mereka sangat haus. Tapi ini namanya ujian kesetiaan, dan ini sangat dibutuhkan. Kalau seandainya hanya untuk urusan minum saja mereka tidak setia, lalu bagaimana dengan urusan hidup atau mati di medan perang? Kata Talut, illa man iqtarafa ghurfatan biyadi. Tidak boleh minum kecuali hanya satu ciduk saja. Apa yang terjadi? Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Mayoritas mereka semuanya langsung meminum dari air sungai ini, kecuali sedikit saja. Kecuali sedikit saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika musuh sudah di depannya, beliau pun menguji kesetiaan orang-orang Ansar. Adapun Muhajirin, mereka sudah tidak diuji lagi kesetiaannya. Kenapa? Mereka sudah meninggalkan harta terbaik mereka, rumah mereka, bahkan istri dan keluarga mereka ditinggalkan hanya untuk menolong Rasulnya di kota Madinah. Sehingga tidak perlu ditanyakan. Rasulullah SAW mengatakan, Ayyuhan nas ashiru alayya. Wahai sahabat-sahabatku, ayo berikan masukan kepadaku. Dan ini demikian seorang pemimpin, dia selalu meminta masukan dari orang yang ada di sekitarnya. Kalau seandainya Rasulullah saja demikian, maka tentunya yang di bawah Rasulullah lebih butuh kepada masukan. Mulailah sebagian sahabat berbicara. Yang pertama adalah Abu Bakar. Abu Bakar berbicara, menyebutkan tentang kesetiaan. Lalu kata Rasulullah, ijlis ya Abu Bakar. Terima kasih wahai Abu Bakar, tapi duduk.
Setelah Abu Bakar duduk, Umar berdiri. Umar pun berbicara tentang kesetiaan. Setelah Umar berbicara, Rasulullah menyuruhnya untuk duduk. Ini orang-orang terbaik, tapi kayaknya Rasulullah tidak menerima sarannya. Lalu orang-orang Ansar mengatakan, di antaranya Ubadah ibni Sa'ad ibni Ubadah, ya Rasulullah, ka'annaka turiduna. Wahai Rasulullah, sepertinya yang engkau inginkan adalah kami. Kenapa? Karena di antara perjanjian Aqabah Ats-Tsaniyah, perjanjian Aqabah yang sudah kita bahas, bahwasanya orang-orang Ansar akan menolong Rasulullah kalau Rasulullah berada di kota Madinah. Mereka akan membela Rasulullah sebagaimana membela kehormatan, harta, keluarga, dan anak-anak mereka. Tapi kan masalahnya sekarang posisinya ada di Badar. Badar itu sudah lebih dekat ke Mekah. Berarti tidak ada kewajiban bagi Ansar pada saat itu untuk menolong Rasulullah. Dan kalau mereka meninggalkan Rasulullah, mereka tidak dikatakan melanggar perjanjian Aqabah. Maka di sini penting bagi Rasulullah untuk menguji kesetiaan Ansar. Lalu kata Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, ka'annaka turiduna. Wahai Rasulullah, sepertinya engkau menginginkan kami. Maka demi Allah, engkau sudah datang kepada kami mengajarkan tentang keimanan, tentang hidayah, dan engkau mengeluarkan kami dari membimbing kami keluar dari permusuhan, dari kesyirikan. Maka demi Allah, lau khutta lana hadzal bahr ma takhallafa minna ahad. Demi Allah, wahai Rasulullah, kalau seandainya engkau menyeberangi lautan, maka kami tidak akan ada satupun yang akan meninggalkanmu. Kami akan ikut berenang menyeberangi lautan ini bersamamu. Kami tidak akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergilah engkau dengan Tuhanmu, berperanglah, kami akan nunggu di sini. Ini Bani Israel. Tapi kami akan mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum. Kami akan mengatakan, wahai Rasulullah, pergilah berperang bersama Rabbmu dan kami akan ikut bersamamu di belakangmu. Dalam riwayat lain yang berbicara adalah Sa'ad bin Mu'adz. Beliau pun mengatakan, wahai Rasulullah, inna nahnu la suburun 'alal harb. Wahai Rasulullah, kami ini orang-orang yang bersabar di dalam peperangan, tidak pernah takut dengan peperangan. Dan engkau sudah datang memberikan kebaikan kepada kami, maka wahai Rasulullah, silakan lihat harta-harta kami, ambil yang engkau inginkan dan tinggalkan yang engkau inginkan. Demi Allah, apa yang kau ambil dari kami lebih kami cintai daripada apa yang kau sisakan. Fasurra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengarkan ucapan-ucapan orang Ansar ini, Rasulullah pun senang melihat kesetiaan mereka. Akhirnya beliau pun mengatakan, abshiru ayyuhan nas, innallaha qad wa'adani ihda ta'ifataini. Bergembiralah wahai sahabat-sahabatku, karena Allah sudah menjanjikan kemenangan untukku. Iya. Akhirnya mulailah kaum muslimin mempersiapkan diri. Tiba-tiba ada seorang menaiki onta merah, menaiki onta dengan berjubah merah. Orang ini bolak-balik di hadapan barisan pasukan Quraisy. Lalu Rasulullah mengatakan, in kana man ya'muru bil ma'ruf hadha ar-rajul ala al-jamalil ahmar. Kalau seandainya hari ini ada manusia terbaik dari mereka yang memerintah melarang dari keburukan, maka orang itu. Hamzah bin Abdul Muttalib yang barisannya paling dekat dengan orang-orang musyrik, dia mengatakan, ya Rasulullah, dzaka Utbah bin Rabi'ah. Wahai Rasulullah, itu Utbah ibni Rabi'ah. Dia melarang orang-orang Quraisy dari berperang. Iya. Dia mengatakan, ayuhan nas, qulu jabuna Utbah. Wahai sekalian manusia, silakan kalian mengatakan bahwasanya Utbah itu penakut. Tapi kalian sudah tahu aku bukanlah seorang yang penakut. Tapi
yang aku lihat di hadapan kalian, musuh kalian ini qaumun mustamitun, orang-orang yang semuanya siap mati. Mending kita nggak usah berperang. Nggak apa-apa, silakan ucapkan bahwasanya Utbah itu penakut. Abu Jahal bin Hisham yang mendengarkan ucapan Utbah bin Rabi'ah ini, dia mengatakan, wahai Utbah, qad mala'a jawfaka aw ri'ataka ru'ub. Wahai Utbah, ternyata hatimu sudah dipenuhi oleh rasa takut dari pasukannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau begitu wahai Utbah, silakan pulang sendirian. Kami nggak butuh dengan orang penakut. Akhirnya Utbah pun merasa dihina oleh Abu Jahal. Dia pun mengatakan, ya Abul Hakam, julukan kunyah dari Abu Jahal, engkau akan lihat hari ini siapakah yang paling hebat di antara kita. Maka beliau pun mengajak anaknya Al-Walid ibn Utbah, beliau sendiri Utbah ibn Syaibah, dan kakaknya Utbah ibn Rabi'ah, dan kakaknya Syaibah ibn Rabi'ah. Ketiganya ini keluar dan siap untuk berduel. Jadi perang zaman dahulu tidak langsung dua pasukan ini saling menyerang, tapi dengan pemanasan dulu. Biasanya diutus 2 orang, 3 orang berduel. Nanti kalau sudah ada yang terbunuh, akan membangkitkan semangat pasukan yang lain. Maka majulah 3 orang ini dari Quraisy dan keluar beberapa orang dari Ansar. Lalu berkata Utbah, ya Muhammad, ma haula'i nurid. Wahai Muhammad, kami tidak menginginkan orang-orang ini. Kami gak ada hubungannya dengan Ansar. Lakinnana nuridu abna'i umumatina. Tapi yang kami inginkan adalah orang-orang Mekah yang keluar ke Madinah ini, yang merupakan anak-anak dari paman-paman kami semua. Artinya masih saudara-saudara semua. Mereka lah yang menyebabkan permusuhan ini. Akhirnya Rasulullah menyuruh, ukhruj ya Hamzah ibni Abdul Muttalib, kemudian Ali ibn Abi Talib, kemudian Abu Ubaidah ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib. Semuanya dari Bani Abdul Muttalib. Keluarlah bertiga ini, Hamzah, Ali, dan Hamzah dan Ali ini luar biasa ini. Ini selalu kalau ada perang, Ali bin Abi Thalib ini dipasang untuk berduel terlebih dahulu. Ini Ali bin Abi Thalib, jago perang, subhanallah. Hamzah bin Abdul Muttalib, Asad, ini singa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga Abu Ubaidah ibn al-Harith bin Abdul Muttalib, ini juga jago perang. Akhirnya mulailah berduel. Utbah terbunuh, Al-Walid ibn Utbah terbunuh, dan Syaibah ibn Rabi'ah juga terbunuh, dan Abu Ubaidah dari pihak kaum muslimin, Abu Ubaidah ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib, beliau terluka, dan lukanya ini yang membuat beliau nanti syahid, meninggal. Akhirnya ketika duel ini selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kembali ke tempatnya dan beliau benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berdoa, Nabi SAW berdoa kepada Allah, merengek dengan sangat khusyuk. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditolong. Di malam sebelumnya, di antara yang Allah berikan kepada kaum muslimin berupa ketenangan adalah dengan diturunkannya hujan. Jadi malam sebelum terjadinya perang Badar, Allah menurunkan hujan, liyudhiba ankum rijza syaitan. Kata Allah dalam surat Al-Anfal, tujuan Allah menurunkan kepada kalian hujan ini agar menghilangkan dari kalian was-was, bisikan-bisikan rasa takut dari syaitan. Iya. Karena dalam perang itu, kalau seorang memiliki rasa takut, ini di antara awal kekalahan. Karena rasa takut ini yang membuat seorang tidak bisa berpikir untuk menyiapkan strategi terbaik. Makanya di antara keistimewaan Rasulullah yang diberikan kepada beliau tidak pernah diberikan kepada Nabi sebelum beliau, kata beliau, wa nusirtu birru'bi masirata syahr. Dan Allah berikan pertolongan kepadaku 1 bulan sebelum menyerang musuh,
rasa takut sudah dimasukkan ke dalam hati musuh-musuh yang akan diperangi tersebut. Sehingga kalau sudah takut, mereka tidak bisa lagi dengan hati yang tenang untuk menyiapkan strategi perangnya. Akhirnya Rasulullah pun setelah peristiwa duel tadi, beliau masuk ke tendanya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di sisinya ada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan seperti itu, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, kafaka munajati rabbik." Ya Rasulullah, belum cukupkah engkau berdoa seperti itu kepada Allah? Allah pasti menolongmu wahai Rasulullah. Dan di sini kita lihat kekuatan perang Badar ini bukan pada jumlah pasukan atau kelengkapan alutsista. Karena pada saat itu mereka semuanya minim jumlah pasukan, sepertiga dari orang-orang Quraisy. Jumlah senjata lebih sedikit daripada orang-orang Quraisy. Kekuatannya pada apa? Pada tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada dalam sejarah Islam Allah menolong kaum muslimin semata-mata hanya karena jumlah pasukan atau kelengkapan alutsista. Dan nanti kita akan belajar dari perang Hunain bagaimana jumlah kaum muslimin yang lebih banyak dari Hawazin, tapi mereka takjub dengan jumlah, lupa dengan Allah, Allah buat mereka kalah. Kita akan bahas nanti pada tahun ke-8 Hijriah, masih panjang. Ini baru tahun 2 sekarang. Akhirnya Rasulullah pun mengatakan, "Abshiru faqad ja'akumul madad." Bergembiralah karena Jibril baru saja turun bersama 1000 pasukan dari langit. Jibril alaihi salam langsung memimpin perang Badar yang diikuti oleh para malaikat. Jumlah mereka 1000 yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bi alfi minal malaikati musawwimin di dalam surat Al-Anfal, dan Allah turunkan kepada kalian pertolongan berupa pasukan dari kalangan malaikat yang jumlahnya 1000 malaikat. Akhirnya turunlah Jibril bersama malaikat dan kaum muslimin pun mulai masuk dan perang berkecamuk. Diceritakan ada seorang yang dari kaum muslimin mengejar seorang musyrik yang berlari, tiba-tiba terdengar suara kayak ada cambukan. Padahal berjarak lumayan jauh antara yang mengejar dengan yang dikejar ini. Yang dikejar seorang musyrik. Tiba-tiba orang tersebut sudah jatuh tersungkur. Ketika didekati, kok mukanya ada bekas di hidungnya sini, mukanya sampai hidung ada bekas cambukan. Sampai mukanya menjadi biru. Sahabat tersebut heran, ini apa nih? Disampaikan kepada Rasulullah, kata Rasulullah, "Dzaka madadun minas sama." Itu adalah pertolongan malaikat dari langit. Kemudian juga diceritakan lucu, setelah perang tapi masih ada hubungannya dengan malaikat, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, kata Rasulullah, ada dari orang-orang Quraisy yang mereka ikut di barisan orang-orang musyrikin, tapi mereka keluar dalam keadaan terpaksa. Maka jangan kalian bunuh mereka. Kalau kalian menjumpai Al-Abbas bin Abdul Muttalib, jangan bunuh. Innama kharaja mustakrahan, karena dia tidaklah ikut melainkan karena terpaksa. Jika kalian menemui Abul Bukhturi, jangan kalian perangi. Abul Bukhturi ini seorang yang sangat baik terhadap Rasulullah di Mekah, walaupun di saat orang-orang Quraisy jahat terhadap Rasulullah, tapi Abul Bukhturi tetap baik. Namun Abul Bukhturi ini ketika diberikan jaminan keamanan oleh sebagian sahabat, pada saat itu dia bersama teman akrabnya. Abul Bukhturi pun bertanya, apakah jaminan keamanan tersebut juga diberikan kepada temanku ini? Kata para sahabat, enggak, Rasulullah hanya memberikannya kepadamu. Kata Abul Bukhturi, kalau begitu aku tidak butuh jaminan keamanannya. Akhirnya dia pun ikut terbunuh pada perang Badar. Udah diberikan keamanan, dia enggak mau. Intinya, Al-Abbas bin Abdul Muttalib ketika dia ditawan, karena tidak dibunuh, dia ditawan.
Dia pun dibawa oleh seorang dari Ansor yang badannya kecil. Padahal Al-Abbas ini seorang yang badannya besar. Datanglah sahabat Ansor yang kecil ini, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ana asartuhu." Ya Rasulullah, aku yang menangkap orang ini. Apa kata Rasulullah? Al-Abbas langsung membantah, "La ya Rasulullah, mustahil orang sekecil ini yang menahan ya Rasulullah. Ini kecil seperti nggak mungkin. Lakin asarani rajulun kabir biwajhin karim." Ya Rasulullah, yang menawanku seorang yang badannya besar dengan wajah yang sangat tampan. Orang tadi mengatakan, "Enggak Rasulullah, aku yang menahannya." Kenapa si sahabat ini ngotot untuk mengatakan demikian? Karena dalam perang, siapa yang berhasil menahan satu orang, maka seluruh harta yang dibawa orang tersebut diberikan kepada yang menangkapnya. Ini lain dari pembagian ghanimah yang lainnya. Iya, namanya as-salab. Siapa yang berhasil, misalnya dia menahan satu orang yang memiliki pedang, maka pedang tersebut khusus untuk dia. Nah, makanya sahabat yang kecil ini ngotot untuk menahan Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Apa kata Rasulullah? "Uskut, qad a'anaka alaihi malakun karim." Diam engkau, karena engkau sudah dibantu oleh malaikat yang Allah Subhanahu wa taala utus. Demikian perang berkecamuk. Dan hebatnya, sebelum perang di malam hari ketika Rasulullah SAW setelah berdoa kepada Allah untuk kemenangan, Rasulullah mengatakan, "Abshiru, bergembiralah, karena Allah sudah menjanjikan kepadaku kemenangan untuk kalian." Kemudian beliau menunjukkan dengan tangannya, "Nanti di sini tempat terbunuhnya Abu Jahal, di sini tempat terbunuhnya Utbah, di sini tempat terbunuhnya Syaibah, di sini tempat terbunuhnya Umayyah bin Khalaf." Dan kata rawi, tidak bergeser satu jengkal pun dari tempat yang ditunjuk oleh Rasulullah. Disitulah orang-orang tersebut terbunuh. Iya. Lanjut ya, dikit lagi ya. Lanjut apa, tanya jawab? Lanjut ya, dikit lagi. Terbunuh Utbah bin Rabi'ah, Syaibah yang tadi berduel dengan Hamzah, dan juga Ali bin Abi Thalib bersama Abu Ubaidah bin Al-Harith bin Abdul Muttalib, juga Al-Walid anaknya. Ada beberapa yang selamat. Ini perang hampir selesai. Kita nggak mungkin menjelaskan setiap inci dari perang ini, iya kan? Karena para sahabat sibuk masing-masing dengan peperangan. Iya. Kemudian ada di antara mereka yang sudah meninggal terlebih dahulu sebelum menceritakan perannya pada perang Badar. Ini apa yang kita dengarkan? Ini hanya beberapa yang memang masih hidup hingga zaman datangnya para tabi'in yang diceritakan tentang perang Badar. Mereka pun bisa menceritakan karena masih hidup. Adapun sahabat-sahabat yang sudah meninggal duluan, mereka tidak sempat lagi menceritakan tentang perang Badar ini. Seperti Hamzah, beliau tidak terbunuh di perang Badar, beliau meninggalnya di perang Uhud. Hingga akhirnya beliau tidak bisa bercerita banyak kepada orang lain tentang perannya pada perang Badar. Tapi yang menceritakan seperti Ali bin Abi Thalib, beliau hidup sampai tahun 40-an Hijriah. Jadi panjang. Ya, atau tahun 30-an sekian. Di antara yang lucu yang diceritakan tentang sisa-sisa perang Badar ini, pada saat itu Abdurrahman bin Auf ikut perang, dan dahulu dia bersama Umayyah bin Khalaf ini akrab teman bestian dulu waktu masih jahiliyah. Ketika Abdurrahman bin Auf melihat kemenangan bersama kaum muslimin, dia senang, dan dia melihat ada sahabatnya Umayyah bin Khalaf bersama anaknya Abdullah bin Umayyah bin Khalaf. Maka Abdurrahman bin Auf pun ingin memberikan hak pertemanan ini. Segera ia menarik Umayyah bin Khalaf bersama anaknya untuk melindunginya. Udahlah, mending ditawan daripada terbunuh. Tapi Bilal radhiyallahu anhu, Bilal ini kita tahu dulu dia adalah budak dari Umayyah ibn Khalaf. Kita sudah ceritakan, yang mana dia pernah disiksa oleh Umayyah, disuruh berbaring di siang hari di Mekah yang sangat panas,
dan di atas dadanya diletakkan batu yang sangat besar. Semua itu siksaan bagi Bilal karena dia masuk Islam. Dia diperintah untuk murtad, keluar dari Islam. Tapi Bilal hanya mengatakan ahadun ahad. Hanya Allah yang Maha Esa, Allah yang berhak untuk diserahkan kepadanya ibadah. Hingga Abu Bakar yang pada saat itu sedang lewat, ia pun melihat Bilal tersiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Beliau segera membeli Bilal radhiyallahu an dan dimerdekakan. Itulah budak pertama yang dimerdekakan di dalam Islam. Bilal melihat di samping Abdurrahman bin Auf ada Umayyah. Beliau mengatakan, "Ha Umayyah, ternyata di sini ana cari-cari. Alhamdulillah, Allah perlihatkan engkau berada di depanku." Akhirnya Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Jangan wahai Bilal, dia ini berada di dalam jaminanku." "Oh enggak, ini lagi perang. Ini lagi perang, bukan dalam keadaan aman." Maka Abdurrahman bin Auf pun mengatakan, "Duduk wahai Umayyah, jangan sampai ada yang menyentuhmu." Hingga akhirnya tiba-tiba Bilal lompat langsung memenggal Umayyah bin Khalaf. Terbunuhlah Umayyah bin Khalaf dan terbalaskan dendam Bilal radhiyallahu anhu. Dan ini sah-sah aja ya, karena memang lagi perang. Ini lagi perang. Subhanallahil azim. Kesel Bilal. Hingga akhirnya terbunuh 70 orang dari Quraisy dan 8 atau 10 orang dari kaum mukminin, atau 14, dan 70 orang ditawan dari orang-orang Quraisy. 70 orang ditawan dari orang-orang Quraisy. Selebihnya berlari sejauh-jauhnya. Ada seorang yang kabur hingga dia bersegera mendatangi Mekah. Hingga dia segera sampai ke Mekah. Ada seorang lupa namanya, susah namanya orang ini. Al-Haisan. Aywa, ini dia. Baik. Ada seorang yang berlari dari orang Quraisy ini untuk menyampaikan berita buruk ini kepada penduduk Mekah. Nah, Haisaman, namanya Haisaman. Ini jarang ya, dalam bahasa Arab hampir nggak ada orang yang bernama Haisaman ini. Hingga susah lisan ini untuk mengucapkan. Al-Haisaman ini pun dia berlari ke penduduk Mekah untuk menyampaikan berita ini. Maka ketika orang-orang melihat Al-Haisaman ibni Abdillah Al-Khuzai ini, mereka pun mengatakan, "Ma wara'aka ya Haisaman? Berita apa yang kau bawa wahai Haisaman?" Beliau pun mengatakan, "Qutila Utbah bin Rabi'ah, qutila Syaibah bin Rabi'ah, qutila Abu Jahl bin Al-Hakam ibn Hisham, qutila Umayyah bin Khalaf." Terbunuh semua orang-orang ini. Dan pada saat itu ada Abu Rafi'. Abu Rafi' ini dia seorang yang Muslim tapi menyembunyikan keimanannya. Dia ini budak dari Al-Abbas yang ikut perang tapi keluar karena terpaksa. Sebagian seperti yang disebutkan Az-Zahabi, diceritakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebenarnya Ibnu Abbas, ayahnya Al-Abbas dan juga ibunya Ummul Fadl, sebenarnya mereka sudah masuk Islam. Hanya saja menyembunyikan keislamannya. Akhirnya ketika Abu Rafi' mendengarkan ucapan Al-Haisaman tadi, beliau mengatakan bahwasanya orang-orang tadi terbunuh, dan bercerita Al-Haisaman ini, ketika kami berperang kami heran, ini yang kami hadapi ini bukan manusia sepertinya, makhluk-makhluk yang besar yang kami tidak bisa lawan. Akhirnya kami pun terkocar-kacir berlari. Abu Rafi' mendengarkan ucapan tersebut. Di tengah-tengah orang-orang Quraisy ini, di situ ada Abu Lahab. Dan di dekat Ka'bah, di situ juga ada Ummul Fadl. Ummul Fadl ini istri dari Al-Abbas.
Ummul Fadl bintul Harith. Akhirnya kata Abu Rafi', kalian sedang berperang kepada malaikat. Kalian sedang berperang melawan malaikat. Langsung Abu Jahal mendengar orang ini asal ngomong, menurut dia digampar mukanya. Bak. Lalu Ummul Fadl membalas. Ummul Fadl karena wanita yang dituakan membalas Abu Lahab ini. Akhirnya Abu Lahab pun marah dan dia pulang ke rumahnya. Kata Abu Rafi', dan tidak lebih dari 7 hari sejak hari tersebut Abu Lahab terkena penyakit namanya Al-Adas. Ini seperti virus yang menyerang dan Abu Lahab meninggal dikarenakan penyakit tersebut. Jadi Abu Lahab yang tidak ikut perang juga mati di Mekah. Demikian kematian kalau Allah sudah tetapkan mau orang ikut perang atau tidak ikut perang. Kalau sudah mati, mati. Nah, dan perang Badar ini menyisakan cerita. Masih ada beberapa berkaitan tentang tawanan perang. Dan satu kita tutup sebelum kalau misalnya ada tanya jawab. Tentang tawanan ini cukup panjang ceritanya. Tapi satu yang kita akan ceritakan, 3 hari setelah peristiwa ini Rasulullah kembali mendatangi Badar ini. Beliau pun bersama Umar dan beberapa sahabat. Beliau mengatakan, ya Aba Jahl bin Hisham, wa ya Utbah bin Rabi'ah, wa ya Syaibah bin Rabi'ah, wa ya Umayyah bin Khalaf. Beliau sebutkan nama-nama petinggi-petinggi Quraisy. Hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan? Apakah kalian sudah mendapati apa yang Allah janjikan untuk kalian? Fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Karena aku sudah mendapati apa yang Allah janjikan untukku itu benar. Umar bin Khattab mendengarkan ucapan Rasul, ya Rasulullah, tukallimuhum wa qad jifu? Ya Rasulullah, engkau berbicara kepada mereka padahal jasad mereka sudah mulai menghancur. Sudah mulai hancur, udah 3 hari. Apa kata Rasulullah? Maksud Umar, apakah engkau berbicara kepada mereka dalam keadaan mereka tidak bisa mendengar? Kata Rasulullah, ma antum bi asma'a mimma aqulu lahum illa annahum la yastati'una al-jawab. Ini ada dalam Sahih Bukhari. Wahai Umar, kalian tidaklah lebih mendengar dari mereka apa yang aku ucapkan, hanya saja mereka tidak bisa membalas apa yang telah aku katakan kepada mereka. Na'udzubillah. Ini ada satu rasa yang kalau kita coba renungkan ucapan Rasulullah, apakah kalian sudah dapati apa yang Allah janjikan untuk kalian? Karena aku sudah dapatkan apa yang Allah janjikan untukku. Perhatikan di sini, isi Al-Quran di dalamnya semuanya janji Allah. Janji. Allah janjikan kepada wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Allah janjikan bagi orang-orang beriman dan beramal saleh, mereka mendapatkan surga. Ini semua janji, bukan? Janji. Penyebutan halal dalam Al-Quran semuanya janji. Maka awal dari keimanan di dalam agama Islam ini, dzalikal kitabu la raiba fihi alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna shalah. Beriman kepada perkara gaib, mereka yang yakin, tidak ada keraguan. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Quran semuanya janji. Tapi ketahuilah, la yukhlifullahu al-mi'ad. Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Dan kalau Allah sudah berjanji, maka seperti apapun pasti janji itu akan tertunaikan. Bahkan kita saksikan jumlah kaum muslimin yang hanya 300 harus melawan pasukan yang 1000 jumlahnya. Tapi karena Allah sudah menjanjikan kemenangan pada Rasulnya, maka janji Allah ini pasti terrealisasi. Maka itulah yang seharusnya kita terus pupuk di dalam hati kita. Ketika kita mengetahui Allah menjanjikan sesuatu, kita harus melaksanakannya dengan optimis bahwasanya Allah pasti akan memenuhi janjinya, walaupun mungkin sebab-sebab yang kita laksanakan jauh dari yang diharapkan. Tapi kalau Allah sudah menetapkan janjinya, sudah memberikan janji, pasti Allah akan menepati dan memenuhinya. Demikian kita lanjutkan pertemuan berikutnya berkaitan tentang tawanan-tawanan perang Badar. Nanti diingatkan ya, tawanan-tawanan perang Badar. Demikian, wallahu a'lam. Ada yang ingin ditanyakan atau sudah lewat waktunya? Cukup ya? Cukup. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Kita mendengarkan perang
dan kisah perjalanan Rasulullah inilah yang menambah keimanan kita. Karena inilah pengamalan terhadap Al-Quran. Kita bisa melihat langsung bagaimana Rasulullah mengamalkan Al-Quran. Nah, dan banyak di dalam Al-Quran bercerita tentang perang Badar. Artinya kita belajar tentang sirah ini sama dengan kita belajar tentang tafsir Al-Quran. Kita belajar tentang tafsir Al-Quran. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam. Jika ada benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.